Bioflok adalah salah satu teknologi budidaya ikan, yakni suatu teknik budidaya melalui rekayasa lingkungan yang mengandalkan pasokan oksigen dan pemanfaatan mikroorganisme yang secara langsung dapat meningkatkan nilai kecernaan pakan. Prinsip dasar bioflok adalah mengubah senyawa organik dan anorganik yang terdiri dari karbon, oksigen, hidrogen, dan nitrogen menjadi massa sludge berbentuk bioflok. Perubahan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan bakteri pembentuk gumpalan sebagai bioflok. Teknik ini populer di kalangan peternak lele dan nila karena mampu menggenjot produktivitas panen yang lebih tinggi. Selain itu, metode bioflok juga menekan penggunaan lahan menjadi tidak terlalu luas dan hemat air. Oleh sebab itu, bioflok menjadi solusi efektif untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat serta menjadi cara ekonomis bagi para pebisnis bidang perikanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat semuanya di dalam channel Pandawa Fisheries. Sahabat semuanya, dalam beberapa channel YouTube dan stasiun televisi yang telah meliput kami, sangat banyak pertanyaan. Apa sih formulanya yang digunakan oleh kami untuk dapat sukses membudidayakan ikan nila di kolam bioflok ini? WA, telepon, banyak yang minta kami, tapi sampai dengan saat ini secara resmi kami belum menyampaikannya. Dalam video kali ini, semua yang kami lakukan, rahasia-rahasia berkaitan dengan pengelolaan budidaya ikan nila dalam bioflok di Pandawa Fisheries, khususnya formula aplikasi awal untuk membuat kolam-kolam bioflok ini menjadi sangat nyaman untuk ikan-ikan nila yang kami pelihara, akan kami bahas secara detail bagaimana kami membuat aplikasi itu dari A sampai Z. Oke sahabat semuanya, namun jangan sampai lupa subscribe, like, share, and comment dalam video-video yang ada di Pandawa Fisheries Channel. Sahabat budaya semuanya, mari kita lanjutkan video ini. Salam budaya, sukses untuk kita semuanya. Garam krosok. Dalam usaha budidaya ikan, sudah banyak yang mengenal garam ikan. Keberadaannya bisa dikatakan bukanlah hal yang asing lagi, bahkan keberadaan garam ikan ini bagi pembudidaya merupakan sebuah keharusan. Garam ikan sebaiknya hanya mengandung senyawa NaCl saja. Sebab, apabila garam mengandung senyawa lain dikhawatirkan akan memberikan pengaruh buruk terhadap pertumbuhan dan perkembangan ikan. Berbeda dengan garam dapur yang sudah diperkaya dengan yodium, garam ikan tidak mengandung mineral itu. Bahkan, garam ikan juga biasa disebut dengan garam tidak beryodium. Garam juga banyak manfaatnya untuk kesehatan ikan. Walaupun pada budidaya ikan air tawar, penggunaan garam ikan cukup membantu dalam mengatasi berbagai permasalahan terkait air kolam. Beberapa manfaat garam untuk budidaya ikan kolam adalah: 1. Garam ikan mengendalikan parasit. 2. Garam ikan mencegah serangan bakteri. 3. Garam ikan mengendalikan jamur saprolegnia. 4. Garam ikan mengurangi keasaman air hujan. 5. Membersihkan kotoran pada ikan. 6. Mengurangi stres saat pemin, ahan dan penyortiran. 7. Mengurangi stres saat pengangkutan ikan. 8. Mengendalikan masalah insang. 9. Membantu saat kadar oksigen menurun. 10. Mengendalikan populasi alga di kolam. EM4. Efektif mikroorganisme 4 atau EM4 adalah larutan yang mengandung banyak bakteri menguntungkan.
Larutan ini pertama kali ditemukan oleh Prof. Dr. Teruo Higa dari Universitas Ryukyus, Okinawa, Jepang. Terdapat 80 genus mikroorganisme fermentasi dalam EM4, di mana mikroorganisme dapat bekerja secara efektif dalam memfermentasikan bahan organik. EM4 memiliki peran penting dalam budidaya kolam bioflok. EM4 dapat meningkatkan daya tahan dan kesehatan ikan, sementara pada kolam EM4 memfermentasikan sisa pakan dan kotoran pada dasar kolam serta menguraikan gas amoniak, metan dan hidrogen sulfida yang dapat mengganggu kehidupan ikan. Kapur dolomit. Faktor pH sangat berperan dalam terbentuknya bioflok di air media. Bioflok tidak akan cepat terbentuk pada media yang mempunyai pH rendah. Hal ini akan mempengaruhi kegiatan mikroorganisme dalam proses dekomposisi bahan organik. Pemberian kapur pada media budidaya diharapkan mampu meningkatkan pH dan mengefektifkan unsur-unsur hara, sehingga setelah proses pengapuran nilai pH, N maupun P mulai naik. Pemberian kapur dolomit pada media bioflok juga diharapkan dapat meningkatkan kestabilan pH dolomit dalam air, dapat mengikat CO2 menjadi HCO3 yang berfungsi sebagai sistem penyangga atau buffer perubahan pH. Molase. Molase merupakan produk sampingan dari industri pengolahan gula tebu yang berbentuk cairan kental berwarna coklat. Nutrisi dan kandungan sukrosa yang terkandung pada molase sangat bermanfaat bagi ikan. Kandungan sukrosa pada molase cukup tinggi, berkisar antara 48 hingga 55%. Molase juga mengandung kalsium, potasium, oksalat dan klorida. Pemberian molase dalam aplikasi probiotik pada persiapan kolam memberi berperan mempercepat tumbuhnya plankton dalam tambak. Seperti yang diketahui, plankton merupakan makanan alami ikan. Pemberian probiotik sebagai pada kolam berguna untuk memperbaiki kualitas air yang menjadi habitat ikan. Probiotik berperan juga mencegah bakteri patogen tumbuh di dalam air kolam. Hal ini dilakukan agar ada bahan karbon untuk pertumbuhan bakteri probiotik. Peralatan yang digunakan dalam peracikan formula aplikasi awal kolam bioflok ini adalah 1. Timbangan digital yang akan digunakan untuk menimbang takaran berat molase, kapur dolomit dan EM4 sebagai bahan aplikasi. 2. Timbangan solter atau timbangan jenis lainnya yang akan digunakan untuk menimbang takaran berat garam krosok sebagai bahan aplikasi. 3. Wadah penampungan garam krosok, molase, kapur dolomit dan EM4 yang telah ditimbang. Penimbangan formula aplikasi awal kolam bioflok. Pertama, ambil garam krosok seberat 8,8 kg dan masukkan ke dalam wadah. Sebelumnya pastikan kita mengetahui berat wadah yang akan digunakan. Sehingga berat timbangan adalah berat garam krosok ditambah dengan berat wadah. Kedua, ambil kapur dolomit seberat 450 gram dan masukkan ke dalam wadah. Sebelumnya pastikan kita mengetahui berat wadah yang akan digunakan. Sehingga berat timbangan adalah berat kapur dolomit ditambah dengan berat wadah. Ketiga, ambil molase seberat 900 gram dan masukkan ke dalam wadah. Sebelumnya pastikan kita mengetahui berat wadah yang akan digunakan. Sehingga berat timbangan adalah berat molase ditambah dengan berat wadah.
Keempat, ambil EM4 seberat 250 gram dan masukkan ke dalam wadah. Sebelumnya pastikan kita mengetahui berat wadah yang akan digunakan. Sehingga berat timbangan adalah berat EM4 ditambah dengan berat wadah. Proses aplikasi awal kolam bioflok. Kolam diisi dengan air setinggi kurang lebih 60 cm. Tahap pertama, air dimasukkan ke dalam wadah yang berisikan garam krosok secukupnya. Selanjutnya garam krosok diaduk di dalam wadah sampai air larut semuanya bersama garam krosok. Garam yang telah bercampur dengan air tersebut selanjutnya ditebah. Run ke kolam yang akan digunakan sebagai kolam bioflok.
Tahap kedua. Air dimasukkan ke dalam wadah yang berisikan kapur dolomit secukupnya. Selanjutnya kapur dolomit diaduk di dalam wadah sampai air larut semuanya bersama kapur dolomit. Kapur dolomit yang telah bercampur dengan air tersebut selanjutnya ditebarkan ke kolam yang akan digunakan sebagai kolam bioflok. Tahap ketiga. Air dimasukkan ke dalam wadah yang berisikan molase secukupnya. Selanjutnya molase diaduk di dalam wadah sampai air larut semuanya bersama molase. Molase yang telah bercampur dengan air tersebut selanjutnya ditebarkan ke kolam yang akan digunakan sebagai kolam bioflok. Tahap keempat. Air dimasukkan ke dalam wadah yang berisikan EM4 secukupnya. Selanjutnya EM4 diaduk di dalam wadah sampai air larut semuanya bersama EM4. EM4 yang telah bercampur dengan air tersebut selanjutnya ditebarkan ke kolam yang akan digunakan sebagai kolam bioflok. Penebaran garam krosok, molase, kapur dolomit dan EM4 ke dalam kolam agar dilakukan menyebar ke seluruh kolam sehingga semua bahan dapat diaduk secara merata dengan bantuan aerasi di dalam kolam. Sahabat budidaya semuanya, proses fermentasi formulasi aplikasi awal kolam bioflok dilakukan selama 5 sampai dengan 7 hari. Pastikan pasokan oksigen melalui instalasi aerator berfungsi 24 jam. Apabila aerator mati, maka pengadukan air tidak akan berjalan dengan baik dan proses pembentukan vlog tidak akan berjalan. Siapkan genset sebagai tenaga listrik cadangan yang akan digunakan pada saat listrik mati. Sahabat budidaya semuanya, formulasi aplikasi awal kolam bioflok yang telah dijelaskan tadi adalah formulasi untuk kolam bioflok diameter 4 yang selama ini telah dijalankan di Pandawa Farm and Fisheries dengan menggunakan metode pertama di mana aplikasi kolam bioflok dilakukan di awal sebelum tebar benih. Untuk metode kedua di mana aplikasi kolam bioflok dilakukan setelah tebar benih, kami menggunakan formulasi aplikasi awal yang sama dengan apa yang telah dijelaskan tadi. Formulasi aplikasi tersebut berdasarkan pengalaman kami selama kurang lebih 2 tahun mengelola kolam bioflok dan telah dicoba beberapa formulasi.
Alhamdulillah dengan formulasi tersebut kami bisa membudidayakan ikan nila di kolam-kolam bioflok kami dengan baik dan menghasilkan ikan konsumsi dengan kualitas yang baik. Mungkin saja ada sahabat budidaya yang mempunyai formulasi lain dan berhasil sehingga dapat membudidayakan kolam bioflok dengan baik. Itu sah-sah saja, karena tidak ada yang mutlak dalam berbudidaya. Untuk formulasi aplikasi awal kolam bioflok ukuran diameter lainnya atau kolam lainnya yang bentuknya bukan berupa lingkaran, dapat dihitung formulasinya secara proporsional sesuai dengan volume air yang ada dalam kolam yang digunakan. Sahabat budidaya semuanya, formulasi yang kami sampaikan baru formulasi aplikasi awal kolam bioflok. Untuk pemeliharaan selanjutnya harus dilakukan pemberian aplikasi lanjutannya. Untuk aplikasi lanjutan yang diberikan ke dalam kolam bioflok akan kami jelaskan dalam video-video selanjutnya. Tetap stay tune di channel Pandawa Fisheries untuk video-video kami selanjutnya. Oke sahabat budidaya semuanya, tadi step by step dari awal sampai akhir telah kita saksikan bagaimana kami dari Pandawa Fisheries membuat aplikasi awal sebagai aplikasi yang akan menentukan bagaimana budidaya ikan nila yang kami lakukan di dalam kolam-kolam bioflok kami dapat berhasil dari mulai awal sampai panen. Tidak ada yang kami tutupin, tidak ada lagi yang kami rahasiakan. Insya Allah yang kami sampaikan adalah apa yang sudah kami lakukan selama 1,5 tahun ini, ya. Sehingga di dalam video-video yang ada di dalam channel kami, isinya adalah panen, panen, dan panen. Jadi apa yang sudah kami lakukan sudah kami sampaikan kepada sahabat budidaya semuanya. Jadi andai kata ada yang mengatakan bahwa kami telah melakukan, kami telah menjalankan kolam bioflok tetapi kami gagal. Mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam proses ini. Nyatanya apa yang telah kami lakukan selama 1 tahun setengah ini telah dapat menghasilkan berpuluh-puluh ton ikan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat sekitar dan bahkan dikirim ke Serang, Tangerang, kemudian Jakarta, Bekasi, Karawang, Indramayu, Bandung. Insya Allah, sahabat budidaya semuanya, satu hal yang harus kita lakukan, satu hal yang harus kita miliki adalah jangan cepat menyerah, jangan cepat patah arang, ya. Tetap semangat, lakukan perbaikan. Insya Allah, dengan usaha keras kita, dengan kerja keras, kerja cerdas kita akan bisa. Demikian dari kami, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi sahabat budidaya semuanya, baik yang telah menjalankan kolam-kolam bioflok maupun bagi para pemula atau bagi para calon pembudidaya kolam bioflok lainnya. Semoga bermanfaat bagi Anda semuanya. Salam sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.